Halo anak-anak hebat kelas 5 SD Saverius Metro. Selamat pagi dan semangat pagi. Seperti biasa, jangan pernah lupa sambut hari ini dengan senyum termanis kalian. Iya, senyum kalian akan membawa semangat dan keceriaan untuk belajar hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan PJJ muatan PPKN tema 2 kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama yaitu kerja bakti. Tahu ya apa itu kerja bakti? Tahu dong. Kewajibannya apa di dalam kerja bakti? Yaitu membersihkan lingkungan. Lalu tanggung jawabnya apa di dalam kerja bakti itu? Tanggung jawab kita ketika kita mengikuti kerja bakti adalah membersihkan selokan, mengumpulkan sampah-sampah berserakan, membersihkan lingkungan dari coret-coretan, merapikan kembali peralatan kerja bakti, dan membuang tumpukan sampah yang terkumpul. Kemudian hak kita apa setelah melakukan kerja bakti itu? Yaitu hak kita adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta terbebas dari penyakit. Nah, ini adalah contoh gambar kerja bakti di lingkungan masyarakat. Pasti kalian pernah melakukan atau setidaknya pernah melihat di lingkungan masyarakat itu sedang mengadakan kerja bakti. Yang kedua, musyawarah pembagian jadwal siskampling. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah kita mengikuti tata tertib musyawarah. Lalu tanggung jawabnya adalah menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Hak kita apa ketika mengikuti musyawarah semacam itu? Hak kita adalah kita bisa mengajukan pendapat. Nah, ini adalah contoh gambar musyawarah di dalam lingkungan masyarakat. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Saat bermusyawarah, kita akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut dapat berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Ini hal yang biasa ya, apalagi di dalam musyawarah, kemudian di dalam diskusi pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semua peserta musyawarah harus menghargai pendapat peserta lainnya. Dalam musyawarah, terdapat nilai-nilai penting seperti kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah, serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, ini adalah nilai-nilai penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita berada di lingkungan masyarakat ataupun berada di lingkungan sekolah atau kelas. Kita sedang melaksanakan musyawarah ataupun diskusi. Nah, ini yang benar-benar harus kita tanamkan ketika kita berada di dalam musyawarah atau diskusi. Kita harus menghargai pendapat peserta lain atau teman lain. Kemudian kita juga harus memberikan kebebasan teman kita untuk berpendapat, serta kita juga harus berjiwa besar dan lapang dada ketika menerima hasil musyawarah walaupun hasilnya
tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi karena itu hasil musyawarah, hasil kesepakatan bersama, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Dan juga kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Nah, setelah kalian mendengarkan materi yang Bapak berikan hari ini, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugas kedua, ya, karena tugas yang pertama jelas kalian harus mencatat ringkasan materi yang sudah dibagikan dalam bentuk file dokumen. Sekarang tugas keduanya adalah kalian baca teks berjudul Tanggung Jawab Sebagai Warga Masyarakat pada buku tematik tema 2 halaman 25. Setelah kalian selesai membaca teks tersebut, sekarang kalian akan mengerjakan tugas yang ketiga. Tugasnya apa? Yaitu kalian akan menceritakan pengalaman kalian dalam melaksanakan musyawarah, baik itu yang ada di rumah, di masyarakat, ataupun di sekolah yang pernah kalian lakukan. Bapak yakin kalian pasti pernah, setidaknya di rumah atau di sekolah. Kalau di masyarakat mungkin kalian belum banyak terlibat. Tetapi kalau di rumah atau di sekolah, pasti pernah kalian melakukan musyawarah atau diskusi bersama teman ataupun keluarga di rumah. Nah, ini kalian tuliskan dalam buku latihan PPKN, kemudian tugas dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Baik, Bapak rasa cukup untuk pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, salam sehat, selalu semangat, dan jangan pernah bosan untuk belajar. Terus semangat belajar.